Selamat pagi adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Iya, bagaimana kabarnya? Pasti sehat semua ya. Kakak yakin dan percaya, walaupun dengan keadaan seperti ini, kita semuanya pasti sehat. Makanya adik semua sudah siap untuk ibadah online. Untuk itu kakak mau nyapa dulu nih dari anak TK, mana suaranya? Iya, senyumnya bagus sekali. Kelas 1, 2, kelas 3, 4, 5, 6, dan pra-remaja. Untuk itu kakak Elis di sini akan ditemani oleh kakak Rahel. Mana kakak Rahel ininya? Senyumnya? Iya. Kakak Elis dari guru kelas 3 dan 4. Adik-adik di rumah, ibadah kita akan dimulai. Untuk itu, walaupun dalam keadaan seperti ini, masa pandemi, kita tidak pernah keluar rumah, kita dalam keadaan kurang sehat atau kurang nyaman pada saat ini, tapi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, adik-adik di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri, dan juga orang tua kami, kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat ya? Masih tetap berdiri. Oke, kakak setuju kamu semangat semuanya. Tetap berdiri karena kita mau masuk ke dalam doa pembukaan. Kita bernyanyi satu lagu yang berjudul apa kakak Rahel? Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, sebab tak ku miliki
Adik-adik di rumah, juga orang tua kami, kita akan memulai ibadah kita. Kita mari bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Baik. Kita boleh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan hingga kita bangun pada hari ini. Kita boleh menghirup udara segar dan melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah. Tuhan Yesus yang baik, kita akan memulai ibadah ini Tuhan, serta ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan ke akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, walaupun dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami di gereja, adik-adik kami di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk ibadah bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik kami Tuhan, kalau pada saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesehatan, berikan kesembuhan, berkati setiap obatnya Tuhan, agar boleh sembuh dari penyakitnya, hingga boleh kembali beribadah bersama-sama kami Tuhan di minggu depan. Semuanya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik di rumah semuanya masih tetap berdiri ya, karena lagu ini lagu semangat, judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik di rumah, mau nggak suaranya lebih semangat, lebih kencang, sehingga Tuhan Yesus bisa mendengar loh siapa yang nyanyinya lebih semangat. Setuju ya? Oke, iya, mari kita mulai, kita bernyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tadi berdiri terus ya, sekarang duduk dulu ya. Iya, terima kasih untuk semuanya sudah semangat dari tadi. Oh ya, adik-adik semuanya, siapa yang mendengarkan firman Tuhan minggu lalu? Iya, semuanya pasti mendengar karena semuanya ada online, ibadah online ya. Nah, kakak mau tanya dulu nih, siapa yang tahu diambil dari mana ya ibadahnya kemarin? Iya betul, tapi Kak Rahel juga bisa jawab nih, kayaknya dia juga ikut ibadah kok. Coba Kak Rahel diambil dari mana ya? Mazmur 119 ayat 1-8. Iya. Tentang apa sih itu? Tentang kebahagiaan. Iya, tentang kebahagiaan. Adik-adik di rumah, firman itu menceritakan tentang bahagia yang sejati. Bahagia yang sejati seperti apa sih? Bahagia yang sejati itu bukan karena hartanya banyak, punya mobil, punya duitnya berlebih-lebihan, ya. Terus baju baru, kecantikan yang luar biasa. Menurut Tuhan, kecantikan sejati adalah kebahagiaan yang menurut dengan hukum Taurat. Apa hukum Tauratnya? Menjauhi larangannya, melakukan firman Tuhan, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan inginkan untuk kita. Kalau itu kita lakukan, waduh, Tuhan Yesus pasti selalu tersenyum untuk kita semua.
Setuju ya? Ya. Adik-adik di rumah kita akan kembali bernyanyi dengan judul yaitu Terima Kasih Tuhan. Siapa yang selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat? Iya, kakak yakin semua adik-adik sekolah minggu HKBP Pulau Mas setiap saat pasti bersyukur dan berterima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya adik-adik di rumah. Iya, karena kalian sudah bahagia, mari kita bernyanyi dengan judul Terima Kasih Tuhan. Iya, adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, semuanya tujuh tangan luar biasa. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, sekarang persiapkan semuanya Alkitabnya dan apa yang perlu siapkan dulu. Ya, oke. Sudah siap ya? Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang David. Silakan Bang David. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terima kasih Kak Elis. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik dari kelas pra-TK sampai dengan pra-remaja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu dari HKBP Pulau Mas akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapkan dulu yuk Alkitab kita. Papa, Mama, Opung, Abang, dan Kakak tolong dibantu untuk adik-adik kami ya. Kita akan ambil firman Tuhan pada minggu ini dari Amsal 4 ayat 10 sampai dengan 20. Kita sama-sama kita buka Alkitab kita. Hai anak-anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus.
Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan dan janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai remang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sesuai dengan tema kita minggu ini adalah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Sekarang Bang David mau tanya dulu ya. Adik-adik di rumah ada yang mempunyai cita-cita sebagai seorang presiden nggak? Siapa sih yang ingin jadi presiden? Coba tunjuk tangan di rumah. Menjadi seorang menteri? Wah, banyak. Menjadi seorang pejabat negara lainnya, dia wakil rakyat ataupun gubernur, yang jelas dia pejabat di pemerintahan. Mana coba adik-adik yang punya cita-cita seperti itu? Banyak sekali ya. Adik-adik, semua itu baik. Nah, bagaimana sih kita sebagai seorang Kristiani duduk di dalam politik? Nah, itu yang akan kita bahas untuk tema kita minggu ini. Berarti orang Kristen boleh duduk di dunia politik? Sangat boleh. Tapi bagaimana kita tetap memegang teguh iman Kristiani kita sebagai orang Kristen? Memang yang namanya dunia politik itu pastinya dia akan mementingkan kepentingan politiknya, kepentingan golongannya. Tapi bagaimana sih kita sebagai seorang umat Kristen itu kita tetap berjalan sesuai yang dengan Tuhan inginkan, berjalan dengan kasih, dengan penguasaan diri sebagai seorang Kristiani. Bagaimana kita tetap berpegang teguh dengan iman Kristen kita, walaupun ketika pas rapat berjalan politik itu mementingkan kepentingan politiknya, kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus, semoga apa yang kita rancangkan itu menjadi kebaikan demi masyarakat luas, demi masyarakat dan bangsa ini. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita mencapai cita-cita kita untuk menjadi seorang presiden, seorang menteri, atau pejabat negara lainnya, pejabat pemerintahan lainnya? Bagaimana? Dengan cara kita rajin belajar, berdoa, kita tanamkan iman Kristiani kita, supaya kita nanti ketika kita duduk di
dunia politik, kita tidak lupa dengan iman Kristiani kita. Kita sudah kuat, akar kita sudah kuat menjadi seorang Kristiani yang duduk di dalam dunia politik. Sesuai dengan firman Tuhan minggu ini yang diambil dari Amsal 4 ayat 10 sampai dengan 20, Bang David punya ayat emas yang diambil dari Amsal 4 ayat 13. Kita baca sama-sama yuk. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Seperti itu firman Tuhan yang menjadi ayat emas pada minggu ini. Bagaimana kita memegang iman kita sebagai iman Kristiani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita memiliki kasih, kita mempunyai penguasaan diri yang kita pegang sebagai iman Kristiani kita. Itu yang akan menjadi pedoman hidup kita, menjadi pegangan kita untuk ke depan nanti. Untuk kita bekerja, walaupun kita nanti tidak duduk di dunia politik, ataupun kita menjadi pejabat pemerintahan, itu yang harus kita pegang. Inti firman Tuhan minggu ini adalah kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki iman Kristiani yang kuat. Dan kita harus bisa menerima didikan. Didikan itu datangnya dari mana? Yang pertama dari orang tua, dari opung. Yang kedua dari sekolah. Selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah gereja. Didikan gereja. Nah, semua didikan itu dari rumah, dari orang tua, mama papa, opung, dan dari sekolah, dari gereja, itulah yang akan membuat iman kita sebagai anak-anak Kristiani itu semakin bertumbuh dan semakin kuat. Inti firman Tuhan minggu ini seperti itu. Mari kita tutup dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa di surga. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami masih boleh dengar pada pagi hari ini. Biarkanlah firman-Mu ini menjadi dasar dan pedoman hidup kami, agar iman kami menjadi semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara kami yang sedang dilanda virus corona. Biarkanlah negara kami dapat sesegera pulih dari virus corona ini Tuhan. Biarkanlah para ilmuwan dapat menemukan vaksin dari virus corona ini. Dan biarkan kami juga untuk dapat kembali berkumpul di rumah-Mu Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu yang lain. Bapak yang makasih, pada hari ini kami juga mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu kami yang berulang tahun pada minggu ini. Biarkanlah Engkau memberikan mereka kesehatan dan memberikan iman yang bertumbuh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik, setelah ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan Kak Elis. Silahkan Kak Elis. Terima kasih Bang David. Iya, adik-adik di rumah kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa, adik-adik mungkin sudah mengumpulkan persembahan di bulan Oktober.
Terima kasih untuk semuanya. Nah, sekarang kita sudah masuk di bulan November. Bagi adik-adik yang belum menghantarkan persembahannya untuk bulan November, kakak sekolah minggu tunggu di gereja ya. Iya. Untuk itu, siapa yang sudah lelah untuk memuji Tuhan? Iya, kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah tidak pernah lelah untuk memuji Tuhan, walaupun dalam kondisi seperti itu, seperti ini. Untuk itu adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi, jangan lelah. Adik-adik di rumah masih tetap dalam keadaan situasi berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji dan syukur atas penyertaan-Mu Tuhan, karena ibadah kami boleh berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami selalu berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, semuanya doa ini kami serahkan hanya di dalam anakmu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Iya, adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ada yang harus kakak ingatkan, yaitu 3M. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk adik-adik di rumah, kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Setuju semuanya ya? Itu untuk keamanan kita bersama.